sahabat-sahabat semesta, selamat bergabung di channelku Mima Tarot. Kali ini, season ini, saya akan membaca, maaf ya goyang. Saya akan membaca Pisces untuk tahun 2023. Jangan di skip, nonton sampai selesai, oke? Pisces tahun 2023. Wah, jatuh 3 nih. Saya kocok dulu ya teman-teman. Ini kok kartunya mau oke, berarti ini pesannya buat kalian agak banyak ya. Sebenarnya saya mau ambil cuma 5, tapi ya sepertinya ini semesta lagi terlalu penuh energinya ingin disampaikan untuk Pisces di tahun 2023. Oke, saya mulai ya. Untuk Pisces di tahun 2023. Wow, di tahun 2022 ini kalian diliputi rasa cemas yang begitu tinggi. Sepertinya kalian ini ada beban ya yang ditakutin ya. Lihat ya, jelas nggak nih? Ada beban yang kalian pikirkan, yang kalian takuti. Sepertinya kalian ini terancam sesuatu, atau kalian ini diancam oleh seseorang. Bisa juga ini seperti kalian khawatir dengan sesuatu. Tapi ingat ya teman-teman, ini berlaku untuk general reading. Bisa cocok, bisa juga enggak buat kalian, karena ini hanya general reading. General reading. Kadang-kadang bahasa Inggrisnya reading. Tapi sebenarnya reading, karena wong deso ini kadang-kadang kebawa reading. Sebenarnya reading, general reading. Oke, kita lanjut ya. Kalian punya cita-cita ya. Kalian punya cita-cita yang belum terlaksana. Belum terlaksana. Pesan di tahun 2023, ayo kembangkan idenya, kembangkan ide, kembangkan potensi. Karena kalian ini sebenarnya orang yang punya jiwa pemimpin ya. Saya melihat di antara kalian berjiwa pemimpin. Tapi memang apa yang kalian laksanakan itu belum selesai 100%. Ini bisa dikatakan baru mulai. Pintunya baru terbuka satu. Jadi pesannya, kembangkan ide, jangan menyerah, karena di tahun 2023 nanti sepertinya ada berita baik buat kalian. Keberuntungan berpihak pada kalian. Bisa jadi seperti ini. Apa yang kalian khawatirkan nanti hilang di tahun 2023. Seperti itu ya. Apa yang kalian khawatirkan, kalian cemaskan, yang mengganggu hidup kalian sehari-hari, nanti di tahun 2023 kemungkinan hilang dari. Jadi sepertinya rasa lebih lega gitu. Oke, kita lihat lagi. Wow. Ini kartunya keluar 2. Kalian ini bener-bener sangat
capek ya, bisa juga dibilang capek dengan hidup sebenarnya. Cuman kalian itu berusaha menunjukkan diri kalian tuh bahagia di depan orang lain. Kalian itu berusaha menunjukkan kalau diri kalian itu baik-baik saja, padahal nih ya, yang saya lihat di antara kalian itu kalau lagi sendiri muncul rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Rasa cemas banyak banget yang kalian pikirkan, di antaranya adalah sosial, omongan orang. Kalian takut dengan kata orang. Sepertinya di antara kalian hidup di lingkungan yang banyak bicara ya. Sepertinya bisa jadi di antara kalian itu punya atau bekerja di kantor yang terlalu sibuk ngurusin urusan orang. Bisa jadi seperti itu. Di tahun 2023 nanti ada perubahan besar yang nggak kalian duga, tapi kalian jangan terlalu khawatir ya, karena di balik itu semua ada kesempatan besar maupun kecil yang bisa kalian ambil. Begitu. Yang kadang-kadang kalian ngerasa hidup ini kok mandek gitu loh, mandek, kadang-kadang mandek sampai nggak tahu mau ngapain gitu loh, mandek, nggak tahu mau ngapain, khawatir, udahlah, lepasin, gak usah khawatir, karena ada peluang ini, kesempatan besar maupun kecil. Kalian harus bisa pinter-pinter baca peluang itu. Seperti itu. Ya. Sekarang kita kocok lagi. Pesan apa untuk Pisces di tahun 2023? Oke, saya lupa ngomong. Sepertinya untuk Pisces di antara kalian ada yang ngerasa lelah menjalankan hubungan ya. Hubungan ini bagi yang mempunyai pasangan, kayaknya lelah juga sama hubungan yang terkadang mau ngomong itu mandek gitu, berusaha ngomong ke pasangan tapi pasangannya nggak paham. Nah seperti itu ya, kita cari solusinya ya. Pesan apa di tahun 2023 untuk Pisces? Waduh, saya tadi membaca Capricorn, dapatnya waktunya untuk menyembuhkan. Kayaknya pada luka batin ya di antara kalian. Oke, kita ambil lagi satu lagi. Oke. Ini pesannya, waktunya untuk menyembuhkan diri ya. Kalau kalian sakit, bilang aja sakit, jangan ditahan-tahan, jangan sok kuat. Seperti itu pesannya. Karena kita tuh sebagai manusia ya pasti wajar lah, kadang kita ngerasa gak kuat, kadang kita ngerasa capek dengan hidup. Akui, jangan ditolak, akuin, agar kamu bisa cepat sembuh dari luka batinmu. Karena kamu itu cukup baik. Kamu itu cukup baik loh. Dan jawaban yang kamu butuhkan sedang menuju ke kamu gitu loh. Selama ini apa yang kamu tanya-tanya, apa yang kamu pikirkan,
dan kamu itu belum menemukan jawabannya, sekarang ini dari tahun ini, dari mulai saat ini ke tahun 2023 nanti jawabannya lagi on the way. Nanti sampai di tahun 2023. Oke. Sekarang kita lihat kartu yang lainnya. Pesan apa untuk Pisces di tahun 2023? Ini energi yang ini menarik ini. Apa ya ini? Kita ambil. Oke, teman. Jadi pesannya, kenapa hidup kamu masih mandek sampai sekarang? Atau hubungan kamu mandek? Kadang komunikasi sama pasangan juga mandek ya. Itu karena diri kamu itu masih terlibat dalam kekacauan, ya kan? Inilah yang pesan penting untuk Pisces di tahun 2023. Sembuhkanlah kekacauan yang ada di diri kalian. Jadi jangan ngerasa sok kuat, sok apa ya, sok baik kali ya. Tapi memang kamu cukup baik sih, dijelasin kamu memang baik ya, tapi kamu juga butuh healing seperti itu. Nanti ketika ini yang memblok kamu ini hilang, kamu akan menemukan pintu gerbang. Wow, pintu gerbang menuju keberuntungan ya. Lihat ya, sahabat-sahabatku. Oke. Kita kocok lagi ya. Kenapa ini jatuh ya? Oke. Pesannya. Ini kalau jatuh berarti energinya kuat banget ya. Pesannya kamu disuruh menata ulang hidup kamu ya. Bagi yang berumah tangga, jika terlibat konflik atau masalah dengan suami di tahun 2022 atau di tahun sebelumnya, disuruh tutup buku ya. Dalam arti kata maafin. Tapi kalau dianya nggak bisa maaf, kalau dianya masih juga buat kamu jengkel, kesel, ya udahlah, saatnya kamu bahagia dengan diri kamu sendiri gitu loh. Buat hidup baru. Bukan dalam arti kata cari pasangan baru ya, tapi buat hidup baru, buat planning baru, demi kesuksesan kamu sendiri, demi kebahagiaan kamu sendiri. Karena aku ngelihat di tahun 2022 ini kalian itu kadang ngerasa mandek gitu loh, nggak tahu mau ngapain dengan pasangan, dengan karir, seperti itu. Tuh aku pengen tarik satu lagi ya kartunya. Dan ini semua adalah pesan untuk kalian. Asli ini pesan untuk kalian, Masters in Bottle, yang mungkin selama ini kalian itu orangnya yang introvert, gak suka cerita masalah kalian sama orang, atau gak nemu orang yang bisa menyadarkan diri kalian di diri kalian yang paling tinggi, artinya dengan kesadaran diri. Come on teman, sahabatku, waktunya hidup baru dan bahagia. Karena ketika kita bahagia dengan diri kita sendiri ya, jadi energi kita ini ibarat kita nih energi, ini jantung. Jadi ketika kita bahagia, ini jantung kita akan menyebarkan frekuensi ke sekitar kita, dan ini orang lain ini bisa ngerasain energi kita. Kalau kita tuh orangnya nyaman, damai gitu kan. Begitu juga lah dengan pasangan ya. Kalau kita punya pasangan, suami, teman, rekan kerja, bos, ketika kita
ini jantung kita nih mompanya enak nih, energinya enak, menyebarkan ke semesta enak, mereka akan nyaman dengan kita gitu loh. Ya seperti itu. Tapi ingat ya, ini tidak resonate dengan semua orang, bisa cocok dan bisa tidak. Dan jangan lupa klik subscribe and like agar aku bisa semangat terus membuat video-video. Dan tentunya setiap video pasti ada pembelajaran yang didapat dari sini, karena sejatinya aku punya misi di mana aku ingin membacakan kartu-kartu berupa tarot dengan menarik energi dari semesta yang bisa dijadikan pembelajaran buat siapa saja yang mendengar. Semoga video ini bermanfaat dan bye-bye.